Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan channel Umi Wita di sini. Pada video kali ini, mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 7, Umi akan memaparkan tentang keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu agar pembelajaran kali ini lancar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, yuk kita mulai menganalisis kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam dan menyajikan hasil analisis sifat keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman adalah nabi yang ke-19. Beliau diutus Allah untuk berdakwah di Palestina. Sebutan kaumnya adalah Bani Israel. Beliau adalah salah satu putra Nabi Daud yang dikenal pandai, cerdas, dan bijak. Beliau mampu berbicara dengan binatang. Beliau juga menjadi pewaris kerajaan yang pernah dipimpin oleh Nabi Daud. Kisah Nabi Sulaiman disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 16 kali yang tersebar dalam 7 surat. Itu Quran Surat Al-Baqarah ayat 102, Quran Surat An-Nisa ayat 163, Quran Surat Al-An'am ayat 84, Quran Surat Al-Anbiya ayat 78-82, Quran Surat An-Naml ayat 15-44, Quran Surat Saba ayat 12, dan Quran Surat Shod ayat 30-40. Nah, coba kalian cari surat dan ayat-ayat tersebut di dalam Al-Quran ya. Bacalah surat tersebut dan jangan lupa diartikan ya, biar kalian paham maknanya. Nabi Sulaiman lahir di Palestina. Ia adalah putra dari Nabi Daud, sebagaimana dikisahkan di dalam Quran Surat Shod ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wahabna li Dauda Sulaimana ni'mal abdu innahu awwabun. Artinya, dan kepada Daud kami kurniakan anak bernama Sulaiman. Dia adalah sebaik-baik hamba, sungguh dia sangat taat kepada Allah. Shadaqallahul azim. Nah, Nabi Sulaiman ini mempunyai beberapa kelebihan dan mukjizat yang akan kita bahas selanjutnya. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah Nabi Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana di dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 163, yang artinya, sesungguhnya kami mewahyukan kepadamu Muhammad sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya, dan kami telah mewahyukan pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya Isa, Ayub, Yunus, Harun, dan Sulaiman. Dan kami telah memberikan kitab Zabur kepada Daud. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Coba kalian sebutkan nama-nama nabi yang selain tadi Umi sebutkan. Ada 25 nabi yang wajib kita ketahui. Pasti kalian sudah hafal kan? Yuk kita kembali kepada kisah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah seorang raja. Dia seorang raja dan nabi yang memiliki kecerdasan luar biasa. Selain itu, ia mampu memimpin Bani Israel secara adil dan bijaksana. Di bawah kepemimpinannya, Bani Israel berkembang menjadi negara yang besar dan megah. Sebagaimana di dalam Quran Surat An-Naml ayat 16, yang artinya, dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia Sulaiman berkata, wahai manusia, kami telah diajari bahasa burung dan kami diberi segala sesuatu. Sungguh semua ini benar-benar karunia yang nyata. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Apakah kalian sudah tahu mukjizat apa aja yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman? Nah, berikut Umi akan paparkan mukjizat Nabi Sulaiman alaihissalam. Sebagai seorang raja dan nabi, Sulaiman memiliki banyak keistimewaan. Di antaranya dikenal sangat pandai, cerdas, dan bijak. Ia juga memiliki akhlak yang baik, yakni sangat taat kepada Allah dan orang tuanya.
Selain itu, mukjizat dari Nabi Sulaiman adalah bisa menundukkan angin kencang. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kemampuan kepada Nabi Sulaiman dapat menundukkan angin kencang. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Anbiya ayat 81, yang artinya, dan kami tundukkan untuk Sulaiman angin yang sangat kencang tiupannya, yang berhembus dengan perintahnya ke negeri yang kami beri berkah padanya, dan kami maha mengetahui segala sesuatu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Mukjizat selanjutnya dari Nabi Sulaiman alaihissalam adalah bisa berbicara dengan semut. Berikut kisahnya. Pada suatu hari, Nabi Sulaiman melakukan perjalanan ke daerah Thaif. Ada burung-burung, ada manusia, jin sebagai pasukannya. Di tengah perjalanan, Nabi Sulaiman tiba-tiba menghentikan langkahnya. Nabi Sulaiman melihat rombongan semut. Seekor ratu semut berkata kepada rakyatnya, "Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya." Sedangkan mereka tidak menyadari. Quran Surat An-Naml ayat 18. Semut itu tidak tahu jika Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan hewan termasuk dirinya. Kemudian semua pasukannya berhenti mengikuti langkah Sulaiman. Nabi Sulaiman lantas mempersiapkan semut-semut itu untuk lewat lebih dahulu dan tak membiarkan seekor semut pun terinjak. Hal ini ada di dalam surat Al-Quran Surat An-Naml ayat 18-19. Yang artinya, ketika mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, "Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya." Sedangkan mereka tidak menyadari. Maka dia tersenyum dengan tertawa karena mendengar perkataan semua itu, dan dia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakku, dan untuk mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi. Dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Mukjizat Nabi Sulaiman selanjutnya adalah beliau memiliki tentara dari golongan jin dan umatnya yang berilmu tinggi. Ketika menjadi raja, oleh Allah ia diberikan tentara dari 3 golongan, yaitu manusia, jin, dan burung. Para jin itu siap untuk melakukan apa saja bagi Sulaiman, seperti membuat gedung yang tinggi, patung, piring, kolam, dan periuk. Jika Nabi Sulaiman mengadakan perjalanan dari pagi sampai tengah hari, jarak yang ditempuhnya sama dengan jarak perjalanan unta yang cepat dalam sebulan. Begitu pula jika ia mengadakan perjalanan dari tengah hari sampai sore, kecepatannya sama dengan perjalanan sebulan. Sebagaimana terdapat dalam firman Allah, Quran Surat Saba ayat 12, yang artinya, "Dan sebagian dari jin ada yang bekerja di hadapannya di bawah kekuasaannya dengan izin Tuhannya. Dan siapa yang menyimpang di antara mereka dari perintah kami rasakan kepadanya azab neraka yang apinya menyala-nyala. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya." Bagaimana anak-anak? Masih menyimak kan kisah Nabi Sulaiman dan mukjizatnya? Nah, sekarang kita akan lanjutkan mukjizat lainnya. Mukjizat terakhir yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman alaihissalam adalah beliau bisa memahami bahasa hewan seperti memahami bahasa burung hudhud. Siapakah burung hudhud? Burung hudhud adalah seekor burung yang salah satu dari
memberikan kabar kepada Nabi Sulaiman ada sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang ratu yang bernama Ratu Balqis. Siapakah Ratu Balqis? Ratu Balqis adalah seorang ratu yang nantinya menjadi istri dari Nabi Sulaiman. Nah, itulah anak-anak kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihi salam. Hikmah dan keteladanan apa yang bisa diambil dari kisah ini? Banyak loh. Salah satunya berdialog dengan rakyat kecil, senang berkomunikasi dengan rakyatnya. Nabi Sulaiman pandai bersyukur atas nikmat Allah, dan Nabi Sulaiman adalah seorang pemimpin yang perhatian dan menerapkan hukum yang jelas terhadap anak buahnya. Tugas kalian, coba kalian sebutkan lagi hikmah dari keteladanan dari kisah Nabi Sulaiman ini ya. Sekian video dari Umi, sampai jumpa lagi di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.